Saya beri tema firman Tuhan malam hari ini, berani minta yang besar. Temanya malam hari ini, berani minta yang besar. Kita lihat Alkitab kita dari kitab Mazmur, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan baca untuk saudara, Mazmur pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan kepada kita kehidupan di dalam dunia ini, Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa bertahan hidup, menanggung setiap masalah persoalan kita. Tuhan bukan hanya memberikan kepada kita kesabaran, ketahanan untuk kita menghadapi tantangan di dalam hidup kita. Apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan berjalan di dalam iman, maka kita akan melihat menghadapi tantangan, masalah, persoalan, Tuhan bukan hanya memberikan kepada kita kekuatan untuk menanggung setiap masalah persoalan kita, tapi juga Tuhan pasti akan memberikan kepada kita kemenangan dalam menghadapi setiap tantangan di hidup kita. Saudara, perhatikan firman Tuhan. Satu kali di dalam kitab Injil, Alkitab mencatat, Yesus sedang diperhadapkan dengan 5.000 orang. Dan 5.000 orang ini mereka adalah orang-orang yang saat itu dalam keadaan lapar. Apa yang terjadi di sana? Yesus bukan hanya memberikan kepada mereka 5.000 orang itu kekuatan untuk menanggung rasa lapar mereka, kesabaran, ketahanan dalam menghadapi rasa lapar di perut mereka. Yesus bukan hanya memberikan kepada mereka kekuatan untuk menanggung masalah mereka, tapi lihat, Yesus memberikan bagi mereka juga jawaban. Yesus memberikan bagi mereka apa yang mereka butuhkan dan perlukan. Yesus menuntun dan membawa mereka kepada berkat-berkat yang luar biasa pada waktu itu. Kita tahu sama-sama ceritanya, ketika dihadapkan dengan 5.000 orang lapar, hanya dengan 5 roti 2 ikan, Yesus mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu 5 roti 2 ikan itu dapat memberi makan 5.000 orang. Yesus nggak bilang sama mereka, kamu sabar ya, memang kalau ikut saya harus tahan dengan rasa lapar. Memang kalau ikut saya harus sabar dengan penderitaan. Yesus nggak bilang sama mereka seperti itu. Bahkan ketika murid-murid bilang sama Yesus untuk suruh saja 5.000 orang itu pulang, Yesus tidak setuju dengan masukan dari murid-murid. Yesus bilang sama murid-murid, tidak, kita harus kasih mereka makan. Saudara lihat di sana, Yesus memberi 5.000 orang itu makan. Alkitab bilang Yesus memberi mereka makan bahkan sampai kenyang. Dan tidak hanya sampai di situ, ada sisa 12 bakul. 12 bakul yang sisa, itu satu bakul jumlahnya kurang lebih 1.000. Jadi kalau ada 12 bakul yang sisa hari itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, jumlahnya 12.000. Itu melebihi jumlah orang yang hari itu kelaparan. Mereka sudah makan sampai kenyang, lalu mereka menikmati lagi sisanya yang jauh lebih banyak dari apa yang mereka makan. Artinya apa? Yesus memberikan kepada mereka jawaban atas setiap kebutuhan keperluan mereka. Yesus mengerjakan bagi mereka perkara yang besar. Yesus bukan hanya memberi mereka makan, menjawab rasa lapar mereka, tapi Yesus juga memberkati mereka sehingga mereka bisa bawa pulang 12 bakul itu dan membagi-bagikannya di rumah mereka atau di lingkungan sekitar rumah mereka untuk orang-orang yang belum makan.
Lihat ini Tuhan kita. Tuhan kita selalu mengerjakan perkara-perkara yang besar. Jangan hanya datang sama Tuhan dengan perkara-perkara yang kecil. Ketika saudara, teman-teman hari ini menghadapi kehidupan, mungkin teman-teman diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan. Jangan hanya minta sama Tuhan jalan keluar atas kesulitan-kesulitan saudara. Tapi minta sama Tuhan perkara yang besar. Bilang sama Tuhan, lewat kesulitan ini, lewat tantangan ini, aku percaya Tuhan bukan hanya akan memberikan kepadaku kekuatan, Tuhan bukan hanya memberikan kepadaku kesabaran atau ketahanan menanggung masalah persoalan ini, tapi Tuhan juga akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang besar. Dia bukan seperti manusia terbatas dalam segala hal. Dia Tuhan yang besar. Dia sanggup mengerjakan pekerjaan tangannya yang tak terbatas. Dia sanggup mengerjakan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari apa yang manusia bisa kerjakan. Datang sama Tuhan, jangan hanya minta Tuhan berkati aku hari ini dengan makanan, minuman yang cukup. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Alkitab ada mengingatkan kita di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Alkitab bilang begini, kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Garis bawahi kalimat itu. Kita seringkali berdoa, tapi kita tidak menerima apa-apa. Lihat di sini, apa yang membuat kita tidak menerima jawaban doa? Apa yang membuat akhirnya doa kita berakhir dengan kekosongan? Alkitab bilang di sana, karena kamu salah berdoa. Garis bawahi kalimat itu. Seringkali waktu kita bergumul dalam hidup, kita datang sama Tuhan. Tapi waktu kita datang sama Tuhan dengan doa, kita tidak melihat Tuhan kita besar. Atau kita memang percaya Tuhan kita besar, tapi kita tidak berani minta yang besar sama Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud dengan salah berdoa di sana. Kita datang sama Tuhan waktu kita berdoa, Tuhan, hari ini aku butuh makan, minum. Tuhan berkati aku, berikan aku makanan, minuman. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau bilang begini. Ada banyak kali doa yang sederhana diberangkatkan dari hati yang tidak percaya. Mengapa saudara nggak berani berdoa sama Tuhan? Tuhan, aku percaya hari ini Tuhan berikan bagiku bukan hanya makanan yang cukup, tapi berkelimpahan. Supaya aku bisa menjadi berkat, supaya aku bisa berbagi bagi banyak orang. Kita harus bisa minta perkara-perkara yang besar terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan hanya minta cukup untuk hidupmu. Waktu Tuhan membawa kita di dalam kehidupan di dunia ini, saudara kasih oleh Tuhan, Tuhan tidak mempersiapkan kita untuk menjadi manusia yang biasa-biasa. Alkitab bilang di dalam kita ada terangnya bersinar. Bagaimana mungkin terang itu bersinar, tapi tidak bisa dinikmati oleh banyak orang? Waktu saudara mau kehidupan saudara dinikmati oleh banyak orang, terang itu bersinar, itu membuat saudara mampu dan sanggup untuk menjadi jawaban juga atas setiap kebutuhan keperluan orang. Maka itu mulai dari sejak hari ini kita harus membangun prinsip yang benar tentang doa. Waktu kita datang sama Tuhan, jangan minta perkara-perkara yang biasa. Minta perkara yang luar biasa. Kalau saudara pun mungkin hari ini hanya tamat SMA, saudara jangan hanya minta sama Tuhan, Tuhan buka jalan supaya aku bisa jadi office boy di salah satu mall di Bekasi. Jangan hanya minta itu, bilang sama Tuhan, sekalipun aku hanya tamat SMA, tapi aku percaya ketika Tuhan memberikan kepadaku nanti pekerjaan ini jauh melampaui bidang pendidikanku. Pekerjaan ini akan mengangkat kehidupanku tinggi-tinggi naik, sehingga aku diberkati dan menjadi berkat. Saudara Tuhan datang sama Tuhan dengan pemahaman bahwa Tuhan kita itu besar. Haleluya. Mengapa Alkitab bilang ada begitu banyak orang berdoa tapi tidak mendapat jawaban atas doa-doanya? Alkitab bilang karena dia salah berdoa. Apa yang dimaksud salah berdoa di sini? Kata salah berdoa di sana, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu adalah doa yang dinaikkan dengan tidak percaya. Itu adalah doa yang sakit. Itu adalah doa yang lemah. Waktu saudara mengalami pergumulan, tantangan, persoalan, saudara hanya minta sama Tuhan kekuatan. Kuatkan aku Tuhan, berikan aku kesabaran untuk menanggung masalah persoalan ini. Tuhan kita besar.
Dia bukan hanya bisa berikan kepada kita kekuatan, kesabaran untuk kita menanggung masalah persoalan kita, tapi juga dia akan membukakan pintu mujizat berkatnya, sehingga kita bukan hanya keluar dari masalah persoalan kita, selamat dari tantangan hidup kita, tapi kita juga bisa dibawa berdiri di podium kemenangan. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Alkitab bilang banyak orang berdoa tapi tidak mendapatkan jawaban doa karena mereka salah berdoa. Ini adalah doa-doa yang sakit, doa-doa yang lemah. Dalam doa mereka membatasi kemampuan Tuhan. Tuhan, karena aku cuma tamat SMA, ya sudah nggak apa-apa, nanti kalau aku bekerja nggak apa-apa jadi office boy saja. Saudara sedang mengecilkan Tuhan. Justru saudara nggak akan dapat apa-apa ketika saudara datang sama Tuhan dengan permohonan-permohonan doa yang lemah. Bilang sama Tuhan, buka jalan Tuhan, aku terbatas. Orang tuaku tidak bisa kuliahin aku. Kemampuan keluargaku terbatas, tapi aku punya Tuhan, Bapa yang besar, pemilik kehidupanku, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Doa minta yang besar. Berdoa, percaya bahwa Tuhan kita besar. Saudara yang kasih oleh Tuhan, satu kali Alkitab juga mencatat, ada seorang bernama Bartimeus. Di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 50 sampai 52, nanti saudara bisa perhatikan ayat firman-Nya. Alkitab katakan di sana bahwa Bartimeus ini adalah seorang yang buta. Bartimeus ini tidak dapat melihat dari sejak kecil, dari dia lahir. Saudara yang kasih oleh Tuhan, betapa mengenaskan kehidupan seorang Bartimeus. Tapi saat dia menyadari ada Yesus melintas di hadapannya, sebagai seorang buta, lalu selanjutnya dia juga adalah seorang pengemis. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika dia mengetahui ada Yesus melintas di hadapannya, dia sesegera mungkin meninggalkan tempat yang biasanya dia gunakan untuk minta-minta. Dia segera menghampiri Yesus. Dia berkata kepada Yesus, Yesus, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Alkitab katakan di dalam kitab Markus pasal yang ke-10, Yesus berkata kepada Bartimeus orang buta itu, apa yang engkau kehendaki untuk aku perbuat bagimu? Lihat, pertanyaan Yesus kepada Bartimeus tidak disia-siakan oleh Bartimeus. Bartimeus tidak menjawab Yesus, Yesus, aku kan pengemis buta, aku minta uang. Bartimeus nggak bilang begitu sama Yesus. Dia bisa saja hanya minta uang sama Yesus. Atau dia sebagai seorang pengemis, lalu dia juga orang buta, dia sudah lama mungkin tidak punya pakaian baru. Dia bisa saja bilang sama Yesus, berikan aku pakaian yang baru, atau pakaian yang lebih baik dari pakaian aku pakai hari ini. Dia tidak melakukannya. Apa yang dia bilang sama Yesus? Rabuni. Dia bilang, Rabuni, supaya mataku dapat melihat. Dia tahu betul bahwa yang ada di hadapannya bukan hanya sekedar manusia, tapi juga adalah Tuhan. Maka dia percaya yang ada di hadapannya sebagai Tuhan sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di dalam hidupnya jauh lebih daripada pekerjaan-pekerjaan tangan manusia. Maka dia nggak datang sama Yesus, dia bilang, minta uang aja sama Yesus. Dia nggak bilang sama Yesus, aku minta pakaian baru. Dia nggak bilang seperti itu sama Yesus. Dia bilang sama Yesus, Rabuni, supaya mataku dapat melihat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, secara manusia ini adalah hal yang mustahil. Tapi Alkitab bilang, selain tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, juga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang percaya boleh bilang haleluya. Dia bilang sama Yesus, Rabuni, supaya mataku dapat melihat. Lihat di situ. Kita bilang apa di dalam Injil Markus pasal 10? Apa Yesus menolak permintaannya? Yesus bilang, kamu terlalu besar permintaannya. Terlalu muluk-muluk ini. Nggak bisa. Kamu memang sudah ditetapkan buta dari sejak lahir. Sampai kamu nanti mati juga kamu buta. Seringkali ini terjadi dalam hidup kita. Kita pasrah kepada keadaan dunia. Kita pasrah kepada situasi yang terjadi di hidup kita. Kita tidak berani minta sama Tuhan perkara-perkara yang besar. Saudara sudah Tuhan, lihat ini. Yesus nggak menolak permintaannya. Yesus nggak bilang sama Bartimeus, permohonanmu terlalu besar, permintaanmu terlalu muluk-muluk. Yesus bilang sama Bartimeus, terjadilah
Seketika itu juga, apa yang dunia tidak bisa kasih untuk Bartimeus, apa yang dunia tidak bisa kerjakan untuk Bartimeus, apa yang dunia, tangan dokter, tangan manusia tidak bisa lakukan bagi Bartimeus, selama 30 tahun lebih, dia tidak dapat melihat dari sejak lahir. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari itu perkara besar terjadi. Apa yang diminta di mulutnya, dengar baik ini, apa yang saudara minta di mulut dengan hati percaya, saudara yakin, Yesus saudara besar, Tuhan saudara hebat, ajaib luar biasa. Sekalipun itu adalah mimpi yang terlalu tinggi, tapi saudara berani minta, saudara berani datang sama Tuhan memintanya, saudara akan melihat seperti Tuhan mengerjakannya bagi Bartimeus, demikian juga Tuhan akan mengerjakannya bagimu. Yang percaya boleh bilang haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, satu kali Alkitab juga menceritakan ada seorang yang bernama Yabes, terlahir cacat. Saudara tahu arti nama Yabes adalah kutuk, arti nama Yabes adalah penderitaan, arti nama Yabes adalah kesakitan. Yabes lahir dalam keadaan cacat. Orang tuanya laki-laki tidak ada waktu dia lahir, dia adalah anak haram. Dia tidak diinginkan kelahirannya. Siapapun yang melihat Yabes melihat kehinaan. Dan ibunya sendiri, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibunya sendiri juga tidak berhenti memberikan penderitaan bagi Yabes. Ketika anak ini lahir, diberikan namanya Yabes. Diberikan namanya Yabes. Artinya penderitaan, kesakitan, kutukan. Lihat, nama itu kan doa. Ya kan? Nama itu doa. Ada banyak orang memberikan nama kepada anaknya sebagai harapan nanti anak akan menjadi seperti apa yang menjadi namanya, ya kan? Ada orang beri nama kepada anaknya sukses Sitorus, gitu kan? Harapannya apa? Supaya dia sukses terus, begitu kan? Ada banyak orang memberikan nama-nama yang baik. Nama itu adalah doa, tapi ibunya hari itu karena tidak menginginkan kelahiran anak ini, bapaknya nggak bertanggung jawab, bapaknya nggak mau. Saudara yang kasih oleh Tuhan, maka ibunya begitu kecewa dengan keadaan, maka ketika dia lahir diberikan namanya Yabes. Begitu dia lahir, bukan hanya dia terhina, tapi juga dia cacat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi lihat di situ apa yang digambarkan oleh Alkitab tentang Yabes. Satu kali dalam kelemahannya, dalam kecacatannya, dalam kehinaannya, dalam penderitaannya sebagai seorang anak manusia, saudara bisa bayangkan bagaimana kondisi Yabes pada waktu itu. Satu kali Yabes datang sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika dia berdoa sama Tuhan, dia datang dengan doa yang spektakuler. Dia datang dengan doa permohonan-permohonan yang besar, permohonan yang ajaib. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika dia berdoa, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah, perluas wilayahku, dan jangan biarkan kesakitan menimpa aku. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah permohonan doa yang besar. Karena yang berdoa untuk hal ini adalah seorang yang cacat. Waktu kita hidup di zaman Yabes dan kita lihat Yabes, saya percaya tidak ada yang bisa lihat masa depan pada diri Yabes. Tapi Yabes berani berdoa sama Tuhan. Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah. Perluas wilayahku. Dan jangan biarkan kesakitan menimpa aku. Saudara yang kasih oleh Tuhan, lihat. Apa Allah Bapa kita di surga mereject, menolak doa Yabes? Tidak. Alkitab bilang ketika Yabes berdoa dan setelah Yabes berdoa, Alkitab bilang, dan Tuhan mengabulkan doanya itu. Saat dia berdoa, perkara besar Tuhan terjadi. Dan setelah itu, selanjutnya, dia menjadi orang yang paling diberkati di antara orang-orang sezamannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, batasan fisik itu tidak membatasi pekerjaan Tuhan yang ada di dalam kehidupannya. Keadaan-keadaan dunia yang jahat, penghinaan, itu tidak membuat rencana-rencana Tuhan yang besar menjadi tidak terjadi di dalam kehidupannya. Bahkan dia diberkati jauh lebih hebat daripada orang-orang sezamannya. Ini yang saya mau bilang sama saudara, berani datang sama Tuhan, berdoa, minta yang besar. Bagaimanapun keadaan saudara. Kalau saudara hari ini dililit oleh hutang-hutang, jangan minta sama Tuhan, Tuhan berkati aku supaya aku bisa melunasi hutang-hutangku. Saya mau bilang sama saudara, setelah saudara dengar firman Tuhan ini, berani doa sama Tuhan, Tuhan, aku percaya. Tuhan pasti berkati aku,
untuk aku bisa bukan hanya melunasi hutang-hutang ini. Berkat-Mu dicurahkan bagiku, sehingga aku bukan hanya melunasi hutang-hutang ini, tapi aku diberkati berkelimpahan, sehingga satu kali nanti aku juga bisa bantu banyak orang untuk bayarin hutang-hutang mereka. Inilah hidup yang dikehendaki Tuhan. Orang harus menikmati Yesus melalui kehidupan kita. Orang harus menikmati kuat kuasa Roh Kudus, terangnya yang ajaib lewat kehidupan kita, agar namanya ditinggikan, dimuliakan. Kalau saudara diberkati dengan berkat yang pas-pasan, yang cukup, kapan saudara bisa jadi berkat? Bagaimana mungkin kita bisa menorehkan tinta-tinta emas? Kita harus berani datang sama Tuhan, minta yang besar. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau singgung tadi ayat yang di awal, waktu kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 2 ayat 7-8, Alkitab katakan tadi di sana bahwa aku mau menceritakan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saudara, kalau saudara lihat dalam teks terjemahan bahasa Inggris, itu sangat menarik. Dalam teks terjemahan bahasa Inggris, Alkitab bilang begini, let me tell you what God said next. He said, you are my son, and today is your birthday. What do you want? Name it. Nation as a present, continents as a praise. You can command them all to dance for you, or throw them out with tomorrow trust. Saudara lihat di sini. Waktu kita berdoa, saat kita datang kepada Tuhan dalam doa, dimanapun itu, mau di gereja, mau di rumah, mau di sekolah, mau di tempat pekerjaan, saudara menutup mata saudara. Saudara berdoa kepada Tuhan untuk sesuatu hal. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di mata Tuhan, waktu kita berdoa, di mata Tuhan, kita dilihat Tuhan seperti anaknya yang sedang ulang tahun. Dengar baik ini, setiap kali kita berdoa, di mata Tuhan, Tuhan melihat kita seperti anaknya yang sedang ulang tahun. Saudara, Alkitab bilang gini, you are my son, and today is your birthday. Ini bicara tentang doa. Mazmur 2 ayat 7-8 ini bicara tentang doa. Setiap kali kita datang sama Tuhan dalam doa, mata Tuhan melihat kita seperti anaknya. Bukan hanya sampai di situ, tapi anaknya yang sedang ulang tahun. Saya bapak, saya punya anak. Anak saya princess namanya, umur kurang lebih 4 tahun. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di hari ulang tahun anak saya tidak mungkin tidak memberikan waktu. Bukan hanya sampai di situ. Saya tidak mungkin tidak memberikan kado istimewa buat anak saya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, lihat ini. Waktu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan lihat kita seperti anak yang sedang ulang tahun. Seorang yang ulang tahun, dia nggak mungkin waktu ulang tahun, dia make a wish, dia menaikkan pengharapan yang biasa-biasa. Nggak mungkin waktu saudara sebelum tiup lilin, ada teman-teman saudara, ada keluarga saudara, mereka merayakan ulang tahun saudara, di hadapan saudara ada kue ulang tahun, lalu ada lilin, terus saudara disuruh make a wish. Saudara make a wish apa? Tuhan mau wafer tenggo dong. Saudara doa gitu. Wow, luar biasa. Saudara minta apa? Saudara pengen es krim, lalu saudara bilang, Tuhan, aku mau es krim dong. Minta itu. Enggak. Saya percaya nggak ada yang make a wish ketika dia ulang tahun dengan permohonan pengharapan yang biasa-biasa. Waktu kita make a wish, ingat ini. Waktu kita make a wish, waktu kita ulang tahun, kita make a wish, apa yang kita bilang? Tuhan, aku mau, kalau saudara ngontrak, saudara pasti bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau rindu, tahun ini, tahun terakhir aku ngontrak, tahun depan aku punya rumah. Begitu kan? Enggak waktu saudara make a wish, walaupun saudara ngontrak, saudara make a wish lagi ulang tahun Tuhan, tolong Tuhan buat bayar kontrakan bulan depan supaya ada disediakan. Itu kecil banget. Itu kecil banget. Waktu kita make a wish, kita minta yang besar. Waktu kita berdoa sama Tuhan, di mata Tuhan, kita seperti anaknya yang sedang ulang tahun. Tahu? Waktu kita berdoa, kita seperti anak Tuhan yang sedang ulang tahun. Bapa kita Tuhan. Bapa kita bukan Bapa di dunia yang bisa terbatas, yang bisa tidak mampu melakukan sesuatu atas apa yang kita minta. Tuhan kita besar. Apapun yang kita minta, doakan. Kalau Bapa di dunia saja mau memberikannya kepada anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Halo, haleluya.
Ada haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, lebih lagi Bapa kita di surga. Lebih lagi Bapa kita di surga. Tidak ada yang terbatas bagi Tuhan. Saudara berangkat dari titik paling rendah seperti apapun. Malam hari ini dalam doamu, mulai berani ucap perkara-perkara yang besar. Karena ketika saudara berdoa di mata Tuhan, saudara seperti anaknya yang sedang ulang tahun. Seperti anaknya yang sedang ulang tahun. Dia bukan seperti Bapa di dunia yang bisa lupa tanggal ulang tahun anaknya. Bukan seperti Bapa di dunia yang anaknya minta sepeda, bisa nggak ada duitnya kasih anak itu sepeda. Dia Tuhan, dia besar, dia yang punya langit bumi. Saudara keluar dari rumah, dia pandang sekeliling saudara, itu semua punya Tuhan. Apapun yang saudara minta, Tuhan sanggup mengerjakannya. Tuhan. Shalom. Ya kayaknya teman-teman eh, mungkin pendetanya lagi gangguan jaringan. Bentar lagi bakal join teman-teman. Bentar ya teman-teman, bentar. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana? Tadi Bapak masih melanjutkan khotbah tadi nggak? Yang sebelumnya. Karena tadi kan Bapak kan macet gara-gara jaringannya. Udah. Udah kan? Oh. Oke, saya serahkan ke Bang Juan. Gimana? Saya serahkan ke Bang Juan untuk eh, selanjutnya. Shalom. Sebentar ya teman-teman, mungkin Pak Andinya jaringannya lagi nge-lag mungkin. Oke, kita akan Bang Juan lagu Bang Jun. Oke, baik. Bagaimana? Halo? Ya Pak Pendeta bentar ya. Oke,
Oke, baik. Nggak apa-apa. Oke, ini langsung mau doa berkat, mau doa penutup. Iya Pak, udah langsung doa penutup. Oke, baik. Yuk, sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami sudah dengar kebenaran firman-Mu, kami percaya lewat kebenaran firman ini kami dikuatkan dan diteguhkan, benih firman Tuhan jatuh, tertanam, bertumbuh, berbuah-buah di dalam hidup kami dan memuliakan nama Tuhan. Apapun tantangan, masalah, persoalan yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu, aku percaya Tuhan bukan hanya buka jalan untuk masalah itu, maka Tuhan juga aku percaya lewat kebenaran firman ini juga mengerjakan perkara-perkara yang besar. Di angka Tuhan kehidupan mereka tinggi-tinggi naik, tidak kekurangan apapun, diberkati dan menjadi berkat. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Masa depan mereka dijamin indah oleh Tuhan, kesehatan mereka dijaga Tuhan, keluarga besar mereka, rumah tangga mereka semuanya ada dalam perlindungan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami arahkan hati kami terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan mencurahkan damai sejahteranya yang tak terbatas di dalam hidupmu. Terima dan bawa pulang berkat ini yang akan terus dan terus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita orang-orang salehnya yang percaya dan diberkati Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Amin. Oke, Pak. Amin. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Semangat terus, maju terus dalam Tuhan. Diberkati Tuhan dalam segala hal. Selamat malam. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Ya, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati juga Pak Pendeta. Oke, Baik. Boleh saya langsung tutup? boleh. Eh, Bang Jun. Oke, thank you atas ibadahnya.